Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Selamat pagi Bu Mega, Pak Muhammad Ilham, Pak Roli, selamat pagi. Pak Muhammad Ilham dari unitnya siapa Pak? Oke, kita mulai ya. Selamat datang Pak Agustinus. Pak Agustinus dari unitnya siapa Pak? Silakan boleh ditulis di chat ya Bapak Ibu. Bu Mega ini apakah dari unitnya Bu Elizabeth? Oh, Pak Agustinus dari Bu Herawati. Ya, selamat datang Pak. Pak Roli dari Pak Muhammad Ilham dari Bu Nancy. Oke, selamat datang. Oke, Bapak Ibu, kita akan mulai training Fast modul yang pertama. Hari ini kita akan membahas tentang konsep asuransi jiwa. Dan topik yang kedua kita akan bahas Pruling generasi baru. Dan yang ketiga ialah PruPrime Healthcare Plus. Oke, Bapak Ibu, kira-kira saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu, mungkin yang Bapak Ibu punya pendapat apa menurut Bapak asuransi jiwa itu apa? Silakan Pak Agustinus, Bu Mega, Pak Muhammad Ilham, Pak Roli, Bu Tri ya, dari Pak Iwan. Oke, silakan menurut Bapak Ibu apa pendapat Bapak Ibu tentang konsep asuransi jiwa? Mungkin Bapak Ibu mau langsung bicara boleh. Jadi saya kasih kesempatan Bapak Ibu untuk mungkin Bapak Ibu mau langsung menyampaikan secara Oke, menurut Bapak Ibu kira-kira asuransi jiwa itu apa Bapak Ibu? Atau mungkin kalau Bapak Ibu malu bisa tulis di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Menurut Bapak Ibu kira-kira konsep asuransi jiwa itu apa? Kalau Bapak Ibu mau langsung bicara boleh. Nah, asuransi untuk risiko kehidupan. Oke, terima kasih Pak Roli ya ini ya. Oke. Oke Bapak Ibu, saya lanjutkan saja. Jadi konsep asuransi jiwa, oke, perjanjian antara penanggung dan tertanggung terkait jaminan atas risiko hidup. Hampir benar Pak Agustinus, tetapi perjanjian antara penanggung dan pemegang polis, bukan tertanggung. Oke, kira-kira Pak Agus sudah pernah ikut ini ya Pak Agus? Oke, kita akan mulai. Jadi asuransi jiwa itu adalah sebuah instrumen keuangan yang berfungsi untuk memberikan kepastian kepada seseorang untuk mencapai tujuannya ya. Oke, sebentar. Atau rencana keuangan masa depannya dengan cara memberikan kompensasi finansial ketika terjadinya resiko kehidupan. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini ada banyak resiko. Resiko kehidupan itu seperti apa, Pak Agustinus? Silakan.
Atau Bu Mega atau Pak Muhammad Ilham, Pak Roli, Putri, silakan. Barangkali ada pendapat apa itu yang Bapak Ibu apa namanya pendapat Bapak Ibu tentang risiko kehidupan itu seperti apa? Jadi Kecelakaan, kenapa Pak? kecelakaan, Oke. Ini yang bicara Pak Agustinus ya? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kita ini tidak pernah tahu bahwa risiko kehidupan itu bisa terjadi kepada siapa saja. Pada saat seseorang memiliki tujuan yang bagus, misalnya dia ingin membeli rumah, dia ingin mempersiapkan dana pensiun, dia ingin mempersiapkan warisan, dia ingin mempersiapkan dana pendidikan. Saat orang mempersiapkan tujuan yang mulia tadi, rencana yang baik untuk keuangan masa depan, adanya namanya sebuah risiko kehidupan. Nah, saya ingin sharingkan kepada Bapak, hidup terlalu lama, meninggal terlalu cepat. Oke. Atau cacat tetap total. Oke, 100 Pak Agustinus. Nah, risiko kehidupan itu ada 3. Yang pertama, meninggal terlalu cepat. Sebagai contoh, suami istri, suaminya itu punya pendapatan 20 juta diberikan kepada istrinya. Singkat cerita, si suami katakan masih berumur 30 atau 35 tahun, meninggal karena kecelakaan atau karena penyebab tertentu, sehingga menurut Bapak Ibu, apakah income 20 juta itu tetap diterima sama istrinya atau tidak? Bisa jadi income yang biasa diberikan oleh suaminya hilang. Kenapa? Karena dia bisa meninggal itu kan nggak bisa cari uang lagi. Jadi kalau meninggalnya terlalu cepat, baik karena sakit, baik karena penyakit, baik karena kecelakaan, itu enggak terlalu bagus. Jadi saya punya nasabah saya usia 26 tahun, dia masih masih punya anak 3, tetapi dia si suaminya punya hobi traveling, naik motor cross gitu ya. Atau dia seneng jalan-jalan keluar kota. Singkat cerita, satu kali dia kelelahan gitu, terus kemudian dia berhenti sejenak. Saat dia berhenti sejenak, langsung dia nggak ada. Itu kejadiannya di daerah Jember situ, belum masuk Jember, di luar kotanya itu, terus kemudian akhirnya dia meninggal dunia. Terus bagaimana dengan istri yang biasa dinafkahi sama si suami? Bagaimana dengan 3 anak-anaknya? Anak-anaknya waktu itu masih kecil-kecil. Puji syukur sama Tuhan, anak-anaknya bisa mendapatkan namanya parent payer dari Prudential. Kalau enggak, bisa jadi resiko itu bertambah besar karena harus membiayai polis, harus membiayai kehidupan, membiayai biaya sekolah. Misalnya anak 3, menurut Bapak Ibu kira-kira berapa yang bisa yang harus dikeluarkan? Anaknya 3 masih kecil-kecil SD gitu, 1 bulan kira-kira pengeluarannya berapa menurut Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu tulis di chat. Untuk Galaxy Tab 5T, tolong diganti namanya dari unitnya siapa ya? Oke, supaya saya bisa menyebut nama Bapak Ibu A, B, J itu dari unitnya siapa, mohon disebutkan juga namanya. Kemudian resiko kehidupan yang kedua, hidupnya terlalu lama. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa resiko kalau dia hidupnya terlalu lama? Kalau misalnya Bapak Ibu tahu orang hidup kemudian tapi hidupnya lama sampai 100, kira-kira apa efeknya? Menurut Bapak Ibu apa? Karena terlalu tua tidak bisa bekerja, betul. 3 anak kurang lebih 10 juta sampai 15 juta. Ini dari Pak Muhammad Ilham, betul Pak. Sampai 20 juta, betul. Waktu itu kejadiannya berapa tahun lalu itu dia punya pengeluaran 10 juta. Bahkan kalau sekarang anak-anaknya sudah SMP, SMA bisa jadi
lebih besar lagi. Sehingga si istrinya ini harus menggantikan posisi suami yang pencari nafkah. Bisa jadi dia menikah lagi. Bisa jadi dia takut menikah karena mungkin suami yang baru belum tentu cinta sama anak-anaknya. Mungkin cinta sama dia, tapi tidak cinta sama anak-anaknya. Biaya perawatan jika sakit kehidupan masa tua bertambah betul. Cicilan berkurang. Mungkin angsuran sudah tidak ada. Tetapi biaya obat naik. Sebagai contoh, ibu saya Parkinson obatnya setiap bulan 1,5. Jadi itu yang harus dikeluarkan oleh seseorang yang usianya sudah terlalu banyak. Yang ketiga, dia tidak meninggal, dia juga tidak hidup terlalu lama, tapi dia cacat tetap total. Baik karena sakit, stroke, dia tidak punya kemampuan bekerja lagi. Mungkin karena kecelakaan, kakinya harus amputasi. Itu adalah hal yang juga membuat rencana tujuan kehidupan kita ini bisa gagal. Kemudian semakin tua tidak produktif atau tidak berpenghasilan. Betul, terima kasih Pak Muhammad Ilham. Pak Agustinus, biaya perawatan jika sakit kehidupan masa tua bertambah. Karena terlalu, terima kasih Pak Agustinus, terima kasih Pak Roli, karena terlalu tua tidak bisa bekerja. Betul. Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapat, silakan tulis di chat ya. Jadi, resiko kehidupan ini membuat tujuan keuangan kita bisa jadi gagal, bisa jadi tidak terwujud. Padahal rencana tujuan keuangan tadi menurut Bapak Ibu bagus atau tidak Bapak Ibu? Mempersiapkan tabungan pendidikan, apakah itu bagus atau tidak? Mempersiapkan warisan, apakah itu bagus atau tidak? Mempersiapkan dana pensiun, itu bagus atau tidak? Kenapa? Kalau orang mempersiapkan dana pensiun, si orang tua ini tidak akan ngerepoti anaknya. Padahal anaknya juga mungkin masih berjuang. Kalau misalnya orang tuanya ini tidak bersiap diri untuk dana pensiun, maka tujuan tadi bisa terganggu, bisa dia bergantung sama anak-anaknya si orang tua ini. Iya, kalau anak-anaknya itu hormat, anak-anaknya itu mengabdi, uhau itu apa namanya? Bahasa Mandarinnya uhau. Hormat, santun. Tapi kalau sudah tidak bisa apa-apa, apakah anaknya masih hormat? Ada yang hormat banyak, tapi ada juga yang nggak hormat. Betul ya Bapak Ibu? Bapak Ibu setuju ya dengan pernyataan itu ya? Nah, kalau misalnya Bapak Ibu melihat ada sebuah kondisi tentang resiko kehidupan itu yang mengganggu tujuan keuangan kita. Jadi kita kan mengawali kehidupan. Tadi tujuan keuangan kita mau ibadah. Bisa jadi ibadahnya ibadah haji. Kira-kira menurut Bapak Ibu ibadah haji sekarang biayanya berapa Bapak Ibu? Atau umroh. Bapak Ibu yang mungkin pernah tahu atau punya pengalaman, kira-kira biayanya berapa? Kalau ibadah ke Yerusalem, orang yang Nasrani kira-kira 25 sampai 35 juta. Dana pensiun, sebagai contoh, sekarang saya kepingin punya pengeluaran 15 juta saat saya nanti tua, usia 65. Tujuannya untuk apa? Untuk membiayai diri saya sama istri, misalnya kayak gitu. Nah, bagaimana? Berapa uang yang harus dipersiapkan untuk dana pensiun tersebut, Bapak Ibu? Atau kita punya anak usia 1 tahun, dan anaknya itu akan kuliah atau tidak? Sebagian besar pasti akan diupayakan kuliah. Nah, kuliahnya mau di dalam negeri atau di luar negeri? Sebagai informasi aja, di data dari tahun lalu di UK Petra untuk sekolah ekonomi itu selama 4 tahun 400 juta. Nah, kalau anaknya masih usia 1 tahun, 18 tahun lagi kira-kira uang 400 juta bakal jadi berapa Bapak Ibu? Itu yang harus Bapak Ibu perhatikan. Bapak Ibu concern, jangan sampai kurang 2 tahun harus menyiapkan dana pendidikan. Bahasa Jawanya gendadapan. Terburu-buru, kesusu, terus kemudian tidak bisa mempersiapkan sehingga, nak, kamu sudah tidak usah kuliah aja ya nak, kamu langsung kerja saja ya. Nah, itulah orang-orang yang tidak mempersiapkan kehidupannya lebih baik lagi. Atau mungkin dia kepingin melakukan investasi aset, beli rumah, memiliki kendaraan. Tujuan-tujuan tadi itu bagus, Bapak Ibu. Tetapi tujuan-tujuan tadi ini ada namanya sebuah resiko kehidupan tadi. Sehingga resiko kehidupan tadi ini membuat
membuat seseorang ini bisa jadi tidak terwujud. Kenapa? Karena ada risiko tadi, 3 tadi, meninggal terlalu cepat, bakal meninggalnya atau hidupnya terlalu lama, atau mengalami cacat. Kita semua bekerja kira-kira tujuannya untuk apa itu, Pak? Silakan, Bapak Ibu, silakan chat. Tulis di chat, kira-kira kita bekerja itu tujuannya untuk apa, Bapak Ibu? Semua orang pasti bekerja, orang produktif pasti bekerja, tapi tujuannya untuk apa? Menurut Bapak Ibu apa? Dapat penghasilan, betul. Mungkin ada pendapat yang lain? Memenuhi kebutuhan keluarga dan menyiapkan masa depan, betul. Terima kasih Pak Muhammad Ilham dan Pak Agustinus. Nah, saat kita bekerja tadi, Bapak Ibu, betul yang tadi dikatakan Pak Agustinus sama Pak Ilham, mendapatkan penghasilan. Nah, penghasilan tadi biasanya dipakai untuk kebutuhan hidup. Setuju ya Bapak Ibu? Nah, itu tadi kebutuhan keluarga. Kalau masih ada sisa, kira-kira dipakai untuk apa Bapak Ibu? Kalau ada orang yang punya penghasilan, sebagian bisa jadi semuanya habis untuk kebutuhan hidup. Tetapi ini konsep apa ceritanya dia masih ada sisa. Biasanya dilakukan untuk apa itu? Misalnya uangnya 10 juta, yang dipakai 5 juta untuk biaya kehidupan. Tetapi dia masih punya apa namanya? Sisa. Biasanya sisa. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa memberikan pendapat, alangkah senangnya ya. Oke. Memenuhi kebutuhan hidup, menyiapkan masa depan, sisanya ditabung. 100 Pak Ilham. Kita harus nabung, kita harus berinvestasi. Tujuannya untuk apa? Yaitu tadi, tujuan keuangan tadi, tujuan mulia tadi. Dan setiap orang pasti melakukan hal ini. Dan saat kita mengawalinya, untuk mewujudkan tujuan tadi, tentu saja nggak bisa betul nabung, investasi Pak Agustinus. Tetapi nggak bisa dalam waktu, katakan kita kepengen punya rumah, tahun depan langsung beli rumah. Kalau uangnya ada nggak apa-apa, tapi kalau uangnya nggak ada, karena sebagian besar dipakai untuk kebutuhan hidup, sebagian besar disimpan. Nah, kalau misalnya kita nyimpannya katakan masih baru 5 juta sebulan, apakah bisa beli rumah dalam waktu dekat? Jawabannya bisa kalau rumahnya kecil. Kalau rumahnya itu apartemen 300-400 juta, mungkin bisa, karena itu kan prinsipnya seperti mobil. Cicilannya mungkin ya 4 juta, 5 juta masih bisa, tapi DP-nya 30% 90 juta. Nah, tentu saja untuk mempersiapkan tadi sudah waktunya panjang, adanya ketidakpastian. Silakan Pak, silakan Putri, enggak apa-apa. Ada ketidakpastian, artinya begini. Kondisi tadi yang tadi saya ceritakan meninggal, cacat atau sakit, membuat rencana tadi yang tujuan hidup yang bagus itu dengan cara kita bekerja bisa gagal. Kenapa? Kalau orang sudah meninggal, sudah pasti tidak dapat income. Kalau orang cacat, apakah dia bisa bekerja lagi? Kalau dia sudah pernah sakit jantung, apakah dia bisa bekerja sekeras, secepat seperti dia sehat? Tidak bisa. Sehingga akibatnya penghasilannya pun turun, Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya kita tahu bahwa ada kondisi seperti ini, janganlah kita bertindak tidak bijaksana. Dan kebutuhan hidup nggak kepenuhi. Sehingga menabung pun nggak bisa, apalagi berinvestasi. Akibat besarnya, tujuan tadi gagal semua, Bapak Ibu. Oleh karena dasar ini, kita perlu mengantisipasi, kita perlu mencegahnya. Mencegahnya dengan apa? Kita punya asuransi, kita tambahkan dari income kita saving dalam bentuk asuransi. Kita taruh, kita beli asuransi supaya yang namanya risiko tadi bisa teratasi dengan baik. Memang kalau misalnya suami itu meninggal, nggak bisa digantikan dengan suami yang lain, yang persis dengan suami yang ada. Tetapi yang kita bisa alokasikan, bisa antisipasi,
income yang biasanya diberikan ke istrinya 20 juta, itu bisa digantikan dengan uang pertanggungan. Nah, asuransi jiwa tadi itu memproteksi kebutuhan hidup. Dan tujuan keuangan kita tadi itu kita proteksi. Apakah menurut Bapak Ibu konsep ini bagus atau tidak? Bapak Ibu setuju enggak? Kalau misalnya konsep ini bagus. Kalau memang Bapak Ibu setuju, silakan Bapak Ibu tulis setuju. Betul Pak Ilham. Apakah kita punya ide yang lain untuk kondisi risiko kehidupan ini? Kalau memang ada, ya bisa Pak. Kalau saya kaya raya, betul. Tapi permasalahannya kita sudah kaya raya atau belum? Nah, terus kemudian gimana sih caranya kita bisa dapat uang kalau kita mau guyonan ya Bapak Ibu? Misalnya seorang single, oke, kawin sama anaknya orang kaya, oke betul. Tetapi anaknya orang kaya apakah mau menikah dengan kita? Itu pertanyaannya. Kedua, dapat warisan. Tapi pertanyaannya apakah kita punya warisan? Yang ketiga, kita dapat lotre, rezeki nomplok. Tapi apakah kita betul-betul bisa dapat rezeki nomplok? Belum tentu hal itu terjadi. Oleh karena itu kita antisipasi tersendiri sebagai konsep gini ya Bapak Ibu. Kita ini pencari nafkah itu seperti ATM. ATM itu yang menghasilkan uang. Saat kartunya ditaruh, dimasukkan ke ATM, uangnya diambil, contoh 10 juta. Tapi pertanyaannya, ATM tersebut bisa rusak atau tidak, Bapak Ibu? Selamat datang ya Bu Erlin dari Banyuwangi, Bu Eli dari unitnya Bu Weni. Oke, Pak Dery, ya terima kasih. Kira-kira kalau misalnya ATM tadi diambil 10 juta setiap bulan, mungkin nggak ATM itu habis? Mungkin nggak ATM itu rusak? Bisa jadi rusak. Kenapa? Bobol. Oke, iya ATM-nya bisa rusak, Pak. Bisa hilang, bisa habis, bisa dibobol orang, bisa dicuri paling, sehingga aset-asetnya kita semua bisa hilang. Misalnya kita punya emas ditaruh di rumah, kemudian ada resiko kemalingan juga. Tapi kalau meninggal, itu ibaratnya ATM-nya sudah rusak, down. Tapi kalau misalnya sakit, itu ATM-nya juga bisa down, bahkan harus mengeluarkan uang lebih banyak. Apalagi kalau ATM-nya itu sakit. Nah, kita sebagai ATM keluarga kita ini harus kita lindungi. Kalau kita lindungi ATM kita ini, maka kehidupan itu bisa berlanjut. Seperti tadi, si istri diberi sama suaminya 20 juta. Suaminya meninggal. Tapi kalau dia punya yang namanya uang pertanggungan, kehidupan lifestyle 20 juta ini tidak akan berkurang, Bapak Ibu. Itulah fungsinya asuransi. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silakan ya. Mau langsung ngomong boleh, atau mau tulis di chat boleh. Nah, di dalam kehidupan ini ada 3 rekening kehidupan. Saya sampaikan begitu. Yang pertama, rekening tabungan. Siapa yang di sini nggak punya rekening tabungan, bilang saya. Tapi kemungkinannya sih kok nggak ada ya. Ada sih 1-2, tapi nggak banyak. Kebanyakan Anda kalau nabung di bank mana, Bapak Ibu? Pak Ming dari unitnya mana? Bu Silvana Sisi. Oke, selamat datang ya. Kira-kira Bapak Ibu kalau nabung di ATM-nya di mana, Bapak Ibu? PP Sinio, oke, dari unitnya Bu Popel, sama datang ya. Bu Erin dari Banyuwangi, unitnya siapa? Oke, bisa jadi ditaruh di BCA, bisa jadi taruh di BRI, bisa jadi taruh di Niaga, bisa jadi taruh di Commonwealth, dan lain sebagainya. Ada yang HSBC. Apakah itu jelek? Oh, bagus. Karena pengeluaran kita ini kita ambilkan dari saving tadi, tabungan tadi itu, untuk listrik, untuk air, untuk telepon, untuk biaya sekolah, untuk biaya maintenance mobil, untuk bayar pajak, STNK, PBB, dan lain sebagainya kita ambil dari saving. Tadi Pak Ilham menyatakan bahwa kita juga harus nabung. Nah, uang
yang kita tabung ini jangan sampai tergerus inflasi. Sebagai contoh, inflasinya katakan 4%, kita tabung di rekening bank yang cuma kasih 2%. Lama-lama uangnya kita nyusut. Oleh karena itu kita tabung di deposito. Mungkin deposito bisa kasih 5%, sehingga kenaikan inflasi tadi masih bisa diimbangi dengan kita investasikan. Nah, dua rekening ini apakah sudah cukup? Belum, Bapak Ibu. Rekening saving tadi ini untuk biaya kehidupan, invest ini untuk kita persiapkan jangka panjang, untuk dana darurat. Yang ketiga kita harus namanya protection. Unitnya Pak Gunawan, Bu Erin. Iya, selamat datang ya Bu Erin. Kalau misalnya kita nggak punya protection, maka habis semua itu Bapak Ibu. Andai kata ATM tadi ini tidak dilindungi, maka ATM itu sudah nggak bisa diambil lagi. Gimana caranya ATM itu bisa penuh lagi? Ya harus diisi lagi. Harus diisi lagi. Lah kalau kita nggak punya protection, maka apa yang kita investkan bisa hangus, bisa habis. Apa yang kita pakai saving tadi bisa jadi tidak terwujud. Kenapa? Resiko kehidupan tadi. Menurut Bapak Ibu tadi apa resiko kehidupan? Ada 3 tadi. Kalau yang ingat silakan ditulis di chat ya Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa 3 resiko kehidupan tadi? Meninggal, sakit, ataupun cacat. Ini tadi yang mengganggu kehidupan kita. Itu seperti rayap, ganggu sebuah kayu tampak luarnya bagus, ternyata setelah kena berjalannya waktu akhirnya ambrol. Seperti pencuri, sehingga uangnya kita bisa habis. Kalau kita melakukan perlindungan protection ini, maka kita akan melakukan hal yang lebih bagus lagi. Kita mencegah hal itu terjadi. Kalau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silakan ya. Oke, hari ini saya akan cerita pruling generasi baru atau pruling syariah generasi baru. Pruling generasi baru disingkat PGB, pruling syariah generasi baru PSGB. Nah, tadi Pak Agustinus sudah tepat, pihak-pihak yang terkait dalam sebuah perjanjian kontrak asuransi, dalam sebuah polis itu ada yang namanya penanggung. Penanggung itu prudensial. Kalau saya baca, pihak yang menanggung kerugian akibat terjadi sebuah resiko di dalam dalam hal ini penanggung adalah perusahaan asuransi atau PT Prudential Life Assurance. Kemudian pemegang polis, tadi jadi bukan tertanggung ya Pak Agustinus, tetapi pemegang polis. Pihak yang mengadakan, yang merubah, yang mengakhiri, yang menuntut hak, yang berhak menerima uang dari penanggung, sebuah uang pertanggungan, sebuah santunan, sebuah perjanjian polis ini yang bisa merubah hanya pemegang polis. Ada orang lagi yang namanya tertanggung utama, orang yang berkepentingan untuk diproteksi. Nah, pemegang polis dan tertanggung utama apakah bisa sama? Bisa. Suami pemegang polis, suami tertanggung utama, apakah boleh? Boleh. Selanjutnya, kalau misalnya ada tambahan, ini suami tertanggung utama, suami pemegang polis, tertanggung tambahannya biasanya istri. Tertanggung tambahannya suami istri aja. Kalau misalnya anak yang diasuransikan tertanggung utamanya, maka tertanggung tambahannya bisa orang tua, ayah, dan ibu. Oke. Dalam hal ini, tertanggung tambahan biasanya adalah orang tua atau pasangan dari tertanggung utama. Misalnya tadi, anak yang diasuransikan, tertanggung tambahannya ayah atau ibu. Itu tadi maksudnya, biasanya orang tua. Atau suami pemegang polis, suami tertanggung utama, istri tertanggung tambahan. Nah, sedangkan pembayar premi adalah pihak yang membayar premi ke penanggung. Artinya gini, kalau misalnya kita tahu bahwa polis ini kita dapatkan dengan membayar sejumlah premi, berarti siapa yang boleh bayar? Bisa jadi kalau misalnya pemegang polisnya suami, tertanggung utamanya suami, pembayar preminya bisa suami boleh.
Bisa istrinya suami boleh, bisa orang tuanya suami boleh, bisa anaknya boleh. Misalnya saya bayari asuransi untuk ibu saya yang bayar boleh. Jadi pemegang polis, tertanggung utama, dan pembayar premi dapat orang yang sama ataupun berbeda. Kira-kira dari sini apakah ada yang mau ditanyakan enggak, Bapak Ibu? Pak Budi dari unitnya siapa, Pak Budi? Salam kenal ya, Pak. Oke. Sampai sini kalau mungkin ada yang mau bertanya, silakan ya Bapak Ibu. Kalau belum ada, saya lanjutkan terlebih dahulu. Nah, premi dan uang pertanggungan. Apa itu premi? Sejumlah uang yang dibayarkan oleh nasabah ke perusahaan asuransi guna mendapatkan hak proteksi apabila terjadi risiko. Itu namanya premi. Premi biasanya kecil. Uang pertanggungan, sejumlah uang yang diberikan oleh perusahaan asuransi ke nasabah apabila terjadi risiko terhadap tertanggung yang besarnya sesuai dengan kontrak perjanjian. Jadi nasabah beli asuransi, dia bayar premi ke perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi memberikan uang pertanggungan kepada nasabah. Sampai di sini apakah Bapak Ibu ada yang masih bingung atau tidak? Kalau mungkin bingung bisa langsung tulis kolom di chat ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Nah, apa toh yang kita pelajari sekarang? Jadi yang kita pelajari sekarang itu adalah PGB dan PSGB itu adalah asuransi dasar. Kemudian ada namanya manfaat tambahan. Boleh ada, boleh juga tidak. Misalnya seperti apa? Manfaat meninggal. Ada yang namanya link term. Kenapa kok link term sama manfaat dasarnya dibedakan? Karena link term bisa dipilih. Mau sampai usia 55, 65, 75, 85, atau 99. Sedangkan kalau yang manfaat dasar sampai usia 99. Manfaat yang kedua adalah manfaat kecelakaan. Ada namanya PAD, Ruling Accident Death. Ada yang namanya Ruling Accident Death and Disablement, cacat tetap total gitu ya, kecelakaan. Ada yang namanya TPD, Total Permanent Disability. Yang ketiga ada namanya kondisi kritis, ada namanya Critical Cover Benefit 61, ada Early Stage Crisis Cover, ada Juvenile Crisis Cover. Kita fokus ke yang merah tadi, link term, PADD, dan CCB 61. Kemudian ada namanya manfaat bebas premi. Ada pro payer, yang tadi seperti saya ceritakan, ada istri ditinggal meninggal sama suaminya, suaminya punya polis, anak-anaknya juga punya polis, anak-anaknya punya payer ke ayahnya. Saat ayahnya meninggal, si anak tidak perlu bayar. Itu namanya parent payer. Luar biasa ya Bapak Ibu, fasilitas yang diberikan oleh Prudential. Pro waiver, prinsipnya sama. Spouse payer, kalau terjadi sama pasangannya. Spouse waiver, kalau terjadi sama pasangannya, tapi yang dibayarkan hanya premi berkala. Ada namanya parent payer, dibayarkan preminya apabila orang tuanya, ayah atau ibunya, meninggal dunia atau cacat tetap total atau sakit kritis. Hal yang lain adalah manfaat kesehatan. Ada namanya Promed Cover, ada PHS Plus, ada PPH Plus, ada CHC, Critical Hospital Cover. Yang kita fokus adalah ProPrime Health Care Plus. Sedangkan untuk manfaat bebas premi adalah Pro Payer 33. Sampai sini Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, boleh Bapak Ibu. Saya lihat masih di kolom chat masih belum ada pertanyaannya Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu mau bertanya, silakan ya. Oke, saya lanjutkan terlebih dahulu. Nah, tadi saya sempat cerita ke Bapak Ibu tentang ruling syariah generasi baru. Fungsinya bisa sebagai warisan. Sebagai contoh, dia punya anak 3, masing-masing ingin dikasih warisan 1 miliar. Berarti dia membuat uang pertanggungan 3 miliar. Untuk anak yang pertama 1 miliar, anak kedua 1 miliar, anak ketiga 1 miliar. Atau dia mau buka UP 5 miliar, untuk istrinya 2 miliar, untuk anak pertama 1 miliar, untuk anak kedua 1 miliar, untuk anak ketiga 1 miliar. Bisa dilakukan seperti itu Bapak Ibu. Nah,
Dari situ kita bisa juga melakukan selain warisan. Jadi warisan itu bisa berupa tanah, rumah, juga bisa berupa polis, Bapak Ibu. Dari pooling syariah generasi baru ini juga bisa mempersiapkan dana pendidikan atau proteksi untuk pendidikan. Artinya gini, misalnya tadi Bapak Ibu punya anak usia 1 tahun, 18 tahun kemudian akan kuliah, berarti ada waktu 17 tahun. Kira-kira Bapak Ibu pernah enggak membayangkan berapa biaya uang kuliah di Petra 17 tahun lagi? Kalau mungkin saya bisa bantu dengan kenaikan biaya pendidikan sebesar 15%, Bapak Ibu jangan kaget ya. Sekarang butuhnya 400 juta. Ini saya pakai finansial kalkulator ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa juga download finansial kalkulator. Sekarang ini butuhnya 400 juta. Sedangkan kenaikan biaya pendidikan itu 15%. Berapa tahun? 17 tahun. Saya coba buat tahunan, kira-kira berapa yang harus dipersiapkan? Menurut Bapak Ibu, berapa kira-kira? Sekarang butuhnya 400. 17 tahun lagi, uang 400 juta ini, uang kuliah di Petra bakal harga berapa? Dengan kenaikan 15% per tahun. Silakan Bapak Ibu. Yang betul nanti dapat hadiah ya Bapak Ibu. Oke, karena masih belum ada, saya coba sampaikan. Kenaikannya itu bisa 4 miliar Bapak Ibu. Jadi dari sini ini saya hitungkan yang pertama butuhnya 400 juta. Nah, singkat cerita, biaya pendidikannya, kenaikannya sebesar 15%. Selama 17 tahun, 4 miliar Bapak Ibu. Apa enggak kaget kita kalau misalnya tiba-tiba kita membutuhkan dana 4 miliar? Bisa caranya kita persiapkan sejak muda, atau kita lakukan perlindungan untuk dirinya kita. Sebagai contoh, saya buat asuransi uang pertanggungannya 4 miliar. Kalau terjadi resiko, kapanpun juga uang 4 miliar itu tersedia. Dan itu bisa untuk dana anaknya pendidikan. Lah kalau anaknya 3, lah berarti 12 miliar. Loh iya, bisa jadi lebih Bapak Ibu. Karena kan lahirnya tahun depan, kan mundur setahun lagi. Satu lagi punya anak. Wah, bisa stres. Tapi jangan takut Bapak Ibu, ada solusinya setiap dari permasalahan kehidupan ini. Bisa juga untuk dana pensiun. Kita mau pensiun di usia tua, apakah mau bergantung sama anak? Iya kalau anaknya sudah sangat mapan, dan iya kalau anaknya mau merawat orang tua. Kalau nggak mau, itu namanya resiko kehidupan Bapak Ibu. Yang ketiga, kita juga bisa mempersiapkan dana pensiun. Misalnya saya kepingin nanti usia pensiun saya, setiap bulan saya punya income 15 juta untuk biaya hidup saya. Itu yang menyebabkan seseorang itu bisa mengatur baik, ada juga yang nggak bisa ngatur baik. Sehingga dia bisa kesulitan saat anaknya mau kuliah. Juga perlindungan pendapatan keluarga. Seperti tadi, si istri dikasih 20 juta sama suaminya setiap bulan. Tapi kalau suaminya meninggal, siapa yang ngasih istrinya? Iya kalau istrinya masih muda, bisa menikah lagi. Iya kalau misalnya istrinya mau menikah lagi. Iya istrinya kalau bisa bekerja, kalau nggak bisa bekerja, bagaimana dengan pendapatan keluarga 20 juta? Apakah dia bisa turun jadi 10 juta? Apakah dia bisa turun jadi 2 juta? Susah Bapak Ibu jawabannya. Tadi Pak Ilham sudah bilang bahwa 10 sampai 20 juta. Betul ya Pak Ilham ya? Kemudian perlindungan aset. Sebagai contoh, ada satu orang punya asetnya banyak. Ini contoh ruko. Rukonya ini harga 1 miliar dia beli. Singkat cerita sekarang harganya jadi 2 miliar, naik gitu ya. Tiba-tiba dia harus berobat karena serangan jantung dan dokter minta saat itu juga 500 juta. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa yang harus dipersiapkan oleh keluarga ini yang punya punya ruko ini untuk membiayai 500 juta? Yang pertama, dia bisa ambil uang yang ada. Kalau nggak ada, dia bisa ambil deposito. Kalau nggak ada lagi, dia bisa hutang. Kalau misalnya yang hutangnya nggak ada, dia bisa jual asetnya. Sekarang harganya 2 miliar. Supaya bisa cepat, Bapak Ibu, kira-kira harus dijual harga berapa? Untuk membiayai 500 juta tadi. Kalau nggak mati, menurut Bapak Ibu berapa?
Harga rukonya sekarang 2 miliar. Harus dijual harga berapa supaya cepat laku? Silakan tulis di kolom chat ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita tahu bahwa ruko ini bisa cepat laku, nggak bisa dijual 2 miliar. Apalagi kondisi sekarang, apalagi kondisi corona, apalagi kondisi pandemi ini. Bisa jadi dijual rugi katakan 20%, rugi 400 juta, dijual 1,6. Kalau nggak laku dijual 1,5, rugi 500 juta. Sedangkan uang 1,5 miliar masih dipotong teks lagi. Sedangkan uang 1,5 miliar sudah dipotong teks, dipotong untuk biaya berobat tadi 500 juta. Untuk mendapatkan aset ini kembali, harga asetnya sudah naik dan butuh waktu lebih lama. Makanya kita harus memiliki perlindungan aset. Semua tahapan kebutuhan finansial tadi bisa dalam satu polis. Luar biasa itu Bapak Ibu. Lanjut lagi ya. Kalau memang masih belum ada yang bertanya, saya lanjutkan dulu. Nah, mata uangnya rupiah atau US dollar, minimum preminya 4,8 atau 1000 US dollar, maksimum preminya nggak ada. Ada yang 20 juta, 30 juta, 100 juta, boleh. Sebulan mau 100 juta ada, tapi nggak banyak. Kemudian usia tertanggung 1-70 tahun, usia berikutnya. Jadi terakhir masuk itu usia 69. Usia masuk pemegang polis minimum 21 tahun atau 18 tahun, tapi yang sudah menikah. Sedangkan biaya asuransi dibayar terus. Biaya asuransi dibayar terus ya Bapak Ibu. Bukan berarti setelah 10 tahun selesai terus kemudian tidak bayar biaya asuransi lagi. Tidak Bapak Ibu. Saya mau tanya untuk persiapan dana pendidikan untuk anak kuliah di masa depan. Bagaimana apabila si anak meninggal dunia? Kalau anak meninggal dunia kan berarti orang tuanya tidak mengeluarkan biaya pendidikan tersebut. Nah, sedangkan uangnya yang sudah dipersiapkan bisa dipakai untuk apa? Bisa dipakai untuk dana pensiun, bisa dibelikan aset, bisa dibelikan untuk beli rumah lagi, kalau itu memang perlu, dan rumahnya nanti disewakan lagi, sehingga asetnya tersebut bisa menjadi aset pasif. Artinya, aset itu bisa menghasilkan uang lagi. Kalau rumah itu dikontrakan bisa menghasilkan uang lagi. Kalau rumah itu dibiarkan, tidak diapa-apakan, itu namanya aset aktif. Nggak ada menghasilkan uangnya. Tapi kalau aset itu bisa menghasilkan uang, itu yang bagus. Jadi bagaimana apabila si anak meninggal dunia, ya pertama bisa diberikan polis, sehingga pada saat sakit masih ada covernya. Saat tutup usia juga ada santunannya. Tetapi kalau misalnya kita sudah mempersiapkan dan uangnya itu sudah terkumpul ternyata anaknya meninggal dunia, ya langkahnya bisa disimpan atau diinvestasikan atau dikembangkan lagi gitu Pak Muhammad Ilham. Saya lanjutkan lagi. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin bertanya, silakan ya Bapak Ibu. Saya masih tetap membuka ya. Untuk biaya asuransi itu tidak bayar setahun selesai, tidak Bapak Ibu. Tapi terus bayarnya. Sehingga jangan salah, saya bayar 10 tahun. Biaya asuransi apakah 10 tahun? Tidak. Selama dia dilindungi, selama dia ingin mendapatkan proteksi, selama itu dia harus bayar. Masa perlindungannya untuk tertanggung sampai usia 99. Tadi yang uang pertanggungan jiwa tadi Bapak Ibu. Untuk pembayaran preminya bisa tahunan, 6 bulanan, 3 bulanan, atau bulanan. Kalau misalnya Bapak Ibu jualan, sebaiknya cari yang tahunan. Pertama, persistensi Bapak Ibu bagus. Yang kedua, tidak terrentan sama lapse. Kalau bisa auto debit rekening atau debit kartu kredit. Dan sekarang semakin lama semakin dimudahkan Bapak Ibu. Kita bisa bayarnya nggak perlu ke ATM, nggak perlu ke bank, lewat PruPayLink. PruPayLink, saya coba catat ya, PruPayLink. Itu nanti saya catat di chat ya. PruPayLink ini adalah website yang kita bisa pakai untuk pembayaran polis asuransi.
baik polis pertama, baik polis lanjutan, baik auto debit bisa dilakukan di sana. Bisa lewat direct debit credit card atau direct debit card bisa dilakukan di sana, Bapak Ibu. Jadi semakin lama semakin dimudahkan, semakin canggih. Jadi ibaratnya Prudential ini kekinian, Bapak Ibu. Dan dia tidak kudet, kurang update sehingga orang harus ke ATM. Nanti takut orang ke ATM, resikonya bisa lapse, Bapak Ibu. Hal yang lain adalah manfaat dasar pooling syariah dan pooling syariah generasi baru dan pooling syariah. Jadi dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa fungsi dari asuransi tadi itu ada dua. Fungsi dasarnya PGB dan PSGB. Yang pertama, meninggal. Baik meninggal karena penyakit, baik meninggal karena kecelakaan, uang pertanggungannya tadi keluar. Contoh 4 miliar, 1 miliar, 500 juta, bahkan puluhan miliar bisa didapatkan oleh ahli waris. Dan dibayarkan uang pertanggungan sama nilai tunai. Jadi uang pertanggungannya katakan 1 miliar. Nilai tunai 200 juta, jadi 1,2 miliar diberikan kepada ahli waris, penerima manfaat. Lalu polisnya tutup, selesai. Jadi kalau orang meninggal dunia, selesai, polis tidak bisa berlanjut. Tapi kalau dia meninggal dunia karena kecelakaan, maka uangnya 1 miliar tadi dikalikan 2, jadi 200 juta. Itu sebagai contoh ya, lebih dari 200 juta. Jadi syaratnya uang pertanggungannya harus 200 juta, kalau meninggal karena kecelakaan, kali 2, 400 juta. Tapi kalau dia uang pertanggungannya 1 miliar, maka yang cair 2 miliar sama nilai tunai. Hal yang luar biasa, kalau zaman dahulu saya bergabung di Prudential, manfaat jatuh tempo ini tidak ada. Sekarang di PGB dan PSGB sudah ada. Artinya gini, andai kata di usia 99, nasabahnya masih hidup, polisnya masih aktif, dan dibayarkan uang pertanggungan sama nilai tunai. Kira-kira menurut Bapak Ibu, orang sudah usia 99, cair 1 miliar, biasanya dipakai untuk apa Bapak Ibu? Mungkin ada ide? Kan polisnya dia udah 99 tahun nih, hidup, polisnya masih aktif. Dia mendapatkan nilai, katakan 1 miliar bertambah 500, 1,5 miliar. Dipakai buat apa menurut Bapak Ibu? Silakan ditulis di kolom chat ya Bapak Ibu. Untuk anaknya, oh enak ini, Pak Agustinus ini mempersiapkan untuk anaknya. Selain untuk anaknya, untuk siapa lagi? Dia mau makan enak sudah sulit Bapak Ibu. Dia mau jalan-jalan ke luar negeri sudah sulit Bapak Ibu. Dia kepingin naik mobil yang bagus sudah sulit Bapak Ibu. Untuk anaknya. Maka anak-anaknya cinta itu sama orang tuanya karena orang tuanya punya uang pertanggungan yang besar gitu ya. Maka dari itu jangan sampai kita ini tidak mempersiapkan, kita tidak bijaksana dalam mempersiapkan kehidupan. Sebagai contoh ya, ini ada ide bagus Bapak Ibu. Ada orang tua beli uang pertanggungan 100 juta. Orang tuanya meninggal, diberikan ke anaknya si A. A terima dong 100 juta. Kemudian anaknya ini buat uang 100 juta tadi dalam bentuk uang pertanggungan. Keluarlah terciptalah uang 1 miliar. Si anak A ini meninggal dunia, dikasihkan ke anak B. Anak B terima uang 1 miliar. Anak B melakukan hal yang sama. Dia beli polis 1 miliar. Keluarlah uang 10 miliar. Itu yang namanya memperbaiki keturunan kehidupan. Memperbaiki kehidupan generasi selanjutnya. Yang dikasih, bentar ya, saya baca chatnya ya. Ya dikasih atau buat polis ke anak cucunya. Oh iya, oke, terima kasih Bu Mega. Jadi orang tuanya buat UP 100 juta dikasihkan ke anaknya A. Anaknya uang 1 juta tadi diberikan polis lagi. Keluarlah uang pertanggungan 1 miliar. 1 miliar anaknya si A meninggal, dikasihkan lagi ke anaknya si B. Anaknya si B itu uang 1 miliar diberikan polis, keluarlah uang 10 miliar. Jadi tingkat kehidupannya meningkat. Mungkin ini bisa menambah wawasan Bapak Ibu ya.
Itu yang namanya memperbaiki generasi selanjutnya. Nah, hal yang bagus yang sekarang lagi update namanya ProPrime Health Plus. Manfaat rawat inap atau rawat manfaat kesehatan. Sampai sini Bapak Ibu ada yang mau bertanya enggak Bapak Ibu? Kalau ada silakan tulis di kolom chat ya Bapak Ibu. Nah, manfaat rawat inap itu namanya ProPrime Health Plus, PPH Plus, kartunya warna hitam. Sekarang sudah enggak pakai kartu Bapak Ibu. Sekarang pakai e-card. Electronic Card PPH. Jadi Bapak Ibu tinggal download di aplikasi Pulse. Ini ya, PULSE. Bapak Ibu lewat Play Store, Bapak Ibu ketik Pulse, kemudian Bapak Ibu langsung download, kemudian Bapak Ibu bisa mendaftarkan dirinya Bapak Ibu untuk bisa jadi nasabah, dan Bapak Ibu bisa mendapatkan santunan COVID apabila Bapak Ibu menjadi nasabah. Santunan COVID ini luar biasa Bapak Ibu. Saya punya satu nasabah, beliau adalah seorang dokter paru dan terkena COVID. Loh kok bisa? Padahal dokter kan pakai APD. Dia pakai alat pelindung diri ya APD itu. Kok bisa mesti ketularan? Ya bisa jadi pas nyucuk atau kecocok jarum suntik atau terkena droplet. Droplet itu pada saat kita ngomong muncrat. Nah, muncratnya itu kena orang, kemudian kena mata atau kena yang lain-lainnya itu yang menyebabkan. Ya Bu Mega, kalau mau tanya silakan Bu Mega. Bisa jadi kena droplet, dia ucek-ucek mata, kena ketularan COVID. Nah, singkat cerita, dia punya asuransi dari negara, dibayari sama negara, dari Kemenkes. Singkat cerita, dia masuk rumah sakit 10 hari. Puji Tuhan, 1 hari dikasih 1 juta. Dia masuk rumah sakit 10 hari, jadi dibantu 10 juta. Perawatan sebelumnya, dia berobat, dia ke klinik, butuh uang katakan 2 juta sekian, itu pun juga dibayar sama Prudential. Luar biasa loh Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu segera, Bapak Ibu catat dulu, Pulse. Jadi Bapak Ibu masuk di Play Store, kemudian Bapak Ibu catat Pulse gitu ya. Kemudian Bapak Ibu segera daftar karena di situ gratis. Kalau misalnya Bapak Ibu masuk Play Store, kemudian Bapak Ibu tulis Pulse. Nah, modelnya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu download, kemudian Bapak Ibu ikuti selanjutnya. Manfaatnya apa sih untuk rawat inap? Untuk rawat jalan? Untuk pihak ketiga party administration. Sekarang sudah pakai PMN, Pro Medical Network. Sudah dihandle langsung sama Prudential. Jadi Prudential dulu pakai Admedica, pakai SOS, pakai GAMI. Sekarang Prudential buat unit tersendiri, namanya Pro Medical Network. Jadi sudah cepat, rumah sakit langsung kirim ke websitenya Pro Medical Network, ada permintaan dikirim ke rumah sakit kirim lagi, mungkin laporan medis akhir, laporan medis awal, mungkin penjaminannya sudah keluar, jadi lebih cepat Bapak Ibu. Kemudian usia masuk 30 hari, usia sebenarnya. Jadi bayi bisa asal sudah ada akte kelahiran. Sampai 70 tahun usia berikutnya, jadi usia 69 terakhir Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau bertanya, silakan ya Bapak Ibu. Manfaat yang lain, masa pertanggungannya bisa fleksibel. Misalnya kalau anaknya baru usia setahun, buat aja sampai perlindungan 55. Supaya apa? Preminya tidak terlalu mahal. Apalagi mungkin Bapak Ibu bertemu dengan orang yang ekonominya tidak berlebih. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu jadi agent, jangan asal jual Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu jual ke sembarang orang. Kenapa? Saat Bapak Ibu jual ke sembarang orang, Bapak Ibu itu ibaratnya kerjanya sia-sia. Kenapa? Sebulan bisa bayar, 2 bulan tidak bisa bayar. Setahun bisa bayar, tahun berikutnya tidak bisa bayar. Jadi jangan salah, orang yang punya kemampuan keuangan lebih yang Bapak Ibu bisa informasikan tentang PPH ini.
Enggak boleh orang yang punya income katakan 5 juta, anaknya 3, Bapak Ibu tawari PPh. Aduh jangan Bapak Ibu. Orang single, income-nya 10 juta, Bapak Ibu tawari bayar 1 juta, mungkin masih bisa. Bahkan 2 juta masih bisa. Kalau dia single. Kalau dia keluarga suami istri, mungkin 15 juta. Dia bisa nyisikan 750-an kali 2. Ya cari dong yang suami istri income-nya 30 juta. Gimana caranya? Cari Bapak Ibu. Jadi bukan orang yang miskin yang Bapak Ibu tawari PPh, enggak cocok. Kalau orangnya tidak punya kemampuan bayar, ada asuransi yang disediakan oleh pemerintah. Atau kalau misalnya dia usianya kepengen cuma di cover sampai usia 65, atau 75, atau 85, atau 9, tunggunya 30 hari untuk semua penyakit. Jadi enggak bisa kalau misalnya sekarang masuk polis, beli polis, kemudian besok langsung sakit tipes di cover, enggak bisa. Kecuali hari ini sudah disetujui polisnya, besok kecelakaan bisa di cover. Terus kemudian 90 hari untuk manfaat kanker, Bapak Ibu. Jadi enggak terlalu lama untuk manfaat kanker. Untuk perawatan kanker enggak butuh waktu setahun 2 tahun. Dan ada 12 penyakit tertentu yang ada 12 bulan untuk penyakit-penyakit tertentu. Jadi artinya setahun itu jangan sakit yang berat-berat. Kalau sakit ringan setelah hari ke-31. 31 hari baru bisa klaim. Kalau belum 31 hari jangan pernah klaim. Supaya apa? Supaya enggak dikecualikan dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya bisa paham hal ini, wilayah pertanggungannya bisa di Indonesia. Bisa di Asia kecuali Singapura, Jepang, Hong Kong. Bisa di seluruh Asia termasuk ke China, termasuk Korea. Bisa juga berobat di seluruh dunia kecuali Amerika. Bisa berobat sampai Amerika. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bertemu dengan orang yang tepat, maka Bapak Ibu bisa closing PPh ini. Jadi jangan orang income-nya 2 juta, single, terus kemudian dia untuk biaya hidup aja 2 juta, terus Bapak Ibu tawari, itu berarti salah. Yang nggak pinter siapa? Ya agentnya. Jadi nggak boleh orang biasa Bapak Ibu tawari PPh ini. Cuma bisa bayar sebulan, bulan berikutnya nggak bisa bayar. Jadi kita mesti harus hati-hati. Nah, ini tadi penyakit yang dikecualikan di 12 bulan pertama. Semua jenis hernia itu tidak di-cover, Bapak Ibu. Untuk setahun pertama. Jadi setahun pertama jangan klaim hernia. Jangan ada sakit hernia tepatnya. Semua tumor, benjolan, kista, termasuk gondongan, gondok. Kemudian TBC jangan setahun pertama. Wasir jangan setahun pertama. Penyakit tonsil pada atau andronet yang memerlukan pembedahan, jangan klaim tahun pertama. Jangan sakit di tahun pertama. Kondisi abnormal rongga hidung, sekat hidung, kerang hidung, termasuk sinus, jangan pernah klaimkan itu. Atau kesimpulannya cari orang yang sehat. Jadi kesimpulannya gini, cari orang yang sehat. Yang kedua, cari orang yang punya uang. Kalau dia nggak punya uang, Bapak Ibu bisa arahkan untuk Bapak Ibu rekrut jadi agent. Penyakit kelenjar gondok, tiroid, histerektomi. Saya kurang jelas ini apa ya. Penyakit tekanan darah tinggi, hipertensi, penyakit jantung dan pembuluh darah, kardiovaskuler. Fistula di anus itu udun di tempat pembuangan BAB, udun gitu ya, atau bisul. Batu pada sistem saluran empedu, tidak bisa diklaimkan di tahun pertama. Batu ginjal, batu di saluran kemih atau di kandung kemih nggak bisa diklaimkan. Katarak setahun pertama nggak bisa diklaimkan. Tukak pada lambung, mah, usus 12 jari nggak bisa diklaimkan di tahun pertama.
Semua jenis kelainan sistem reproduksi termasuk endometrium di rahim nggak bisa. Tapi kalau misalnya dia tidak hamil di misalnya tahun kedua tidak hamil tapi dia harus angkat minumnya, itu cover Bapak Ibu. Saya pernah punya nasabah dan di cover. Diskus invertebrata yang menonjol. Saya kurang jelas ini penyakit kencing manis. Jadi penyakit-penyakit ini yang harus dihindari atau nggak bisa diklaimkan di tahun pertama. Nah, wilayah pertanggungannya Bapak Ibu dan tipe kamarnya, kalau misalnya Bapak Ibu di sini kan ada plan, bronze A, bronze B, silver A, silver B, gold A, gold B, platinum, diamond. Nah, itu semua adalah plan yang dimiliki oleh Prudential. Nah, untuk mengingatnya, bronze ini, baik bronze A atau bronze B, covernya Indonesia. Untuk bronze A, bronze B ini apa yang membedakan bronze A dan bronze B? Bronze A itu satu kamar isi 2 tempat tidur termurah. Jadi ada fasilitas rumah sakit, kamar tidurnya satu kamar isi 2, ada yang 900, ada yang 1.200.000, misalnya seperti itu. Harus ambil yang 900 karena itu yang termurah. Sedangkan bronze B, satu kamar isi 1 tempat tidur, kamar mandi dalam, dan termurah. Sebagai contoh, di Mitra Keluarga, satu kamar isi 1 kamar mandi dalam, sebagai contoh 985. Ada yang harga 1.500.000, harus ambil yang 985. Nah, untuk mengingatnya, bronze A sama silver A itu sama, isinya 2. Sama gold A, isinya 1 kamar isi 2. Itu sama. Jadi kita nggak usah bingung untuk apa atau bedanya A sama B. A itu 1 kamar isi 2, B itu 1 kamar isi 1. Seperti itu Bapak Ibu. Apa yang membedakan antara bronze A dan silver A? Bronze A itu covernya Indonesia saja. Kalau silver A itu Asia kecuali Singapura, Hong Kong, Jepang. Sedangkan yang gold A, 1 kamar isi berapa Bapak Ibu? Isi 2 juga. Tapi itu bisa seluruh Asia, Singapura, Hong Kong, Jepang pun termasuk. Sedangkan untuk platinum dan diamond hanya 1 kamar isi 1 kamar mandi dalam termurah. Ada di sebuah rumah sakit di Mitra itu satu kamar isi 1, tapi kamar mandi dalamnya enggak ada, kamar mandi luar. Berarti ya bukan kategori itu. Ada yang 1 kamar isi 1 kamar mandi di dalam. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oke, kalau belum ada saya lanjutkan lagi ya Bapak Ibu. Nah, fiturnya PPH itu apa saja sih? Bisa untuk rawat inap, dari kamar di cover Bapak Ibu. Biaya kamar, biaya ICU di cover. Kira-kira Bapak Ibu pernah tahu nggak orang masuk ICU 1 hari itu butuh dana berapa Bapak Ibu? Untuk membiayai seseorang, bisa jadi pasang respirator unit, bisa jadi pasang ECG, bisa jadi dibantu alat penunjang kehidupan, bisa jadi dikasih dopamin dan lain sebagainya. Itu 1 hari membutuhkan dana berapa? Silakan di chat, Bapak Ibu, ditulis di chat. Kira-kira butuh uang berapa untuk bisa seseorang itu berobat di ICU? Oke, Pak Muhammad silakan, Pak Roli, Pak Agustinus, silakan coba ditulis di chat ya Bapak Ibu. Kemudian TPS New ini Bapak atau Ibu. Bu Endang silakan ditebak. Bu Erin, unitnya Pak Gunawan, kira-kira berapa 1 hari yang dibutuhkan untuk berobat di ICU?
Bu Erlin Banyuwangi, Galaxy Tab, silakan ditulis. Galaxy Tab 5e. Atau Bu Mega mungkin bisa ngasih pendapat. Silakan Bapak Ibu bisa memberikan pendapat. 5 juta, Bu Chandra Praditya. Pengalaman saya minim 10, Pak. 15 sampai 25 dan tak terbatas. Saya pernah punya pengalaman dan saya ngalami tersendiri. Kemarin kakak saya transfer ke rumah sakit sebesar 25 juta. Saat saya jaga, betul 12 juta, setidaknya betul Galaxy Tab S5 5e. Ini siapa ya namanya, kalau boleh nggak keberatan kasih namanya ya. Nah, saat malam dijaga sama suster. Kemarinnya kan ditransferi sama kakak ipar saya 25 juta. Besoknya saya yang jaga. Saat saya yang jaga, saya dipanggil, "Ibu ini, oh ya, Pak, ini ada resep, tolong dibelikan di farmasi." Ya wes, belikan toh, Sus. Loh Pak, nggak bisa. Loh kenapa kok nggak bisa? Oh, Bu Nestri. Oke, Bu Elizabeth. Oke. Dia bilang, loh kenapa kok nggak bisa? Uangnya habis, Pak. Loh lah kemarin masih kayak selawe ya, saya bilang gitu. Kan kemarin sudah dikasih 25 juta. Sudah habis, Bu. Pak, saya langsung telepon kakak ipar saya transfer, baru obat tersebut dijalankan. Saya nggak tahu obat tersebut dikasihkan atau enggak, sudah itu urusan rumah sakit. Ternyata satu hari bisa sampai 25 juta per hari. Kalau 10 hari, 250 juta. Kalau 100 hari, 250 juta. Wow. Itu memberatkan sekali Bapak Ibu. Apalagi orang yang nggak punya uang. Bahkan miliar bisa kalau masuk ICU. Dan seseorang saat melakukan pembedahan, kalau pembedahan itu minim itu ya 60 juta sekarang Bapak Ibu. Mungkin itu kelas 3 ya Bapak Ibu. Kalau kelas 2 atau kelas 1 mungkin 100 jutaan. Biaya kunjungan dokter umum dan spesialis itu pun di-cover sama Prudential Bapak Ibu. Sehari sampai 2 kali. Aneka perawatan, misalnya pasang infus, kemudian alat penunjang kesehatan, lab, kemudian X-ray dan lain sebagainya itu dimasukkan di aneka perawatan. Perawatan dan sebelum rawat inap, luar biasa loh Bapak Ibu. Ini hal yang kita perlu sampaikan, pengalaman anak kena hepatitis. Aduh, 2013 ya. Kalau boleh cerita berapa yang dikeluarkan saudara atau saudari Chandra ini, anak kena hepatitis C di tahun 2013. Pastinya nggak sedikit itu kira-kira. Boleh kalau misalnya nggak keberatan ditulis di kolom chat ya. Perawatan untuk hal itu pastinya besar. Dan kita nggak boleh uang kita hanya untuk terbuang sia-sia seperti itu. Dan perawatan oleh juru rawat, home nursing care. Jadi kalau misalnya nasabahnya stroke, pulang harus rawat jalan di rumah dan didatangkan, aduh 500 juta. Iya. Nah kalau orang nggak punya uang gimana itu? Rukonya tadi yang 2 miliar harus dikurangi 500 juta untuk berobat. Bisa jadi rukonya habis. Kenapa? Karena harus dijual dan dijualnya harus murah. Tapi kalau orang punya asuransi, maka dia bisa hidupnya lebih terencana, lebih baik. Apakah orang yang punya asuransi pasti sakit enggak, Bapak Ibu? Silakan ditulis di kolom chat. Apakah orang yang ambil asuransi pasti masuk rumah sakit atau tidak? Apakah orang yang tidak ambil asuransi tidak pernah masuk rumah sakit, Bapak Ibu? Ada fasilitas, silakan tulis di kolom chat ya, kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau bertanya.
jasa ambulan dari rumah ke rumah sakit terdekat, dari rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Kenapa harus tindakan medis lebih lanjut? Karena mungkin MRI-nya rusak, harus pindah ke tempat yang lain. Fisioterapi, terapi okupansi, terapi bicara, pendamping. Nanti saya akan cerita tentang pendamping ya Bapak Ibu. Manfaat rawat inap bedah rekonstruksi payudara setelah mastektomi. Mastektomi itu diambil, diangkat. Bedah rekonstruksi wajah, penggantian biaya untuk donor pihak ketiga, santunan harian rawat inap. Manfaat rawat jalan, perawatan darurat karena kecelakaan. Sebagai contoh, tadi nasabah saya yang meninggal itu, dia naik motor, kakinya ketatap pohon yang dipotong pendek, ketatap. Dan dia harus digips dalam waktu 1-2 bulan baru dilepas. Itu yang namanya perawatan darurat kecelakaan. Dia jatuh. Saya punya pengalaman begini. Ada anaknya nasabah saya, sekolah di mana itu, sebuah sekolah yang favorit, matanya itu diculak sama pensil. Tapi untung enggak buta, cuma scratch, luka. Itu aja habisnya puluhan juta Bapak Ibu. Jadi matanya ini kegeret pensil. Kalau saya ngelihat itu kok ngeri ya Bapak Ibu. Coach mau tanya, misalnya nasabah mengalami rawat inap dengan ditanggung ruang inap kelas 2. Apabila rawat inap rumah sakit tersebut full, apakah pihak asuransi akan menanggung kenaikan? Jawabannya iya, 2 hari. Nanti kalau kamarnya sudah ada lagi, segera pindah ke kamar yang sesuai jatahnya. Bukan rawat inap kelas 2. Intinya kalau PPH itu satu kamar isi 1, kamar mandi dalam termurah, atau satu kamar isi 2 termurah. Jadi kalau misalnya kelas 2 ada yang isi 3, ada yang isi 2, ada yang isi 4, tergantung rumah sakitnya. Bukan berdasarkan kelas, tetapi berdasarkan jumlah tempat tidur di ruangan tersebut. Ada yang satu kamar isi 2, ada yang satu kamar isi 4, ada yang satu kamar isi 6. Kita dapat fasilitas satu kamar isi 2. Itu yang untuk bronze A atau bronze B, Bapak Ibu. Jawabannya bronze A, atau silver A, atau gold A. Jadi A itu satu kamar isi 2. Kalau yang B, satu kamar isi 1, kamar mandi dalam, termurah. Bukan patokannya kelas, tetapi saat, kecuali di PMN, Pak Ilham. PMN itu mitra keluarga, Siloam, Premier, Husada Utama, itu boleh naik kelas. Dan tidak perlu bayar. Misalnya kamarnya pun masih belum ada, biasanya tidak ditarik. Nanti kalau misalnya sudah ada kelasnya, dia akan pindah. Atau solusinya, jangan ngambil satu kamar kalau dia punya jatah satu kamar isi 2, ambil satu kamar isi 3. Cari yang di bawahnya. Jadi, kalau kita naik kelas tersendiri, kita nanti kena namanya prorata. Sebagai contoh, kita jatahnya 1 juta. Ternyata kita ngambil yang 2 juta. Total biayanya 200 juta. Maka perhitungannya 1/2 dikali 100 juta, 200 juta. Jadi yang dibayar cuma 1 juta, setengah. Jadi perlu hati-hati yang namanya prorata, Bapak Ibu. Jangan sampai terkena itu. Apakah rumah sakit menanggung kenaikan kelas rawat inap tersebut? Ditanggung, Pak, 2 hari. Kalau PMN bisa lebih dari 2 hari. Jadi bisa ditanyakan di rumah sakitnya, kalau kamarnya penuh terus gimana? Biasanya tidak nambah untuk yang PMN. PMN itu Pro Medical Network. Kalau misalnya tidak Pro PMN, misalnya rumah sakit yang lain, ya nggak apa-apa. Bisa jadi ambil kamar yang kelas di bawahnya. Terima kasih, Pak Ilham. Untuk perawatan lanjutan kecelakaan. Jadi kalau misalnya perawatan lanjutan kecelakaan, ada yang namanya contoh, ternyata dia dibedah, diambil karena kecelakaan kena tertusuk paku, terus kemudian terkena kaca, kacanya masuk di dalam, harus dibedah, diambil, kemudian dijahit, kemudian kontrol jahitannya lanjutan, kalau ada pembedahan di cover. Bedah rawat jalan. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Tapi apakah preminya murah? Biasanya tidak. Preminya ekstra. Tetapi manfaatnya sangat luar biasa. Manfaat rawat jalan, perawatan sebelum dan sesudah
bedah rawat jalan. Jadi saat ini masuk karena tadi kena pecahan kaca. Kemudian kontrol di cover Bapak Ibu. Perawatan kanker, orang kalau sudah kena kanker, nggak bisa cuma berobat 1-2 bulan saja, bisa beberapa kali. Kemoterapi nggak bisa cuma satu. Untuk laser, untuk apa, nggak bisa cuma sekali datang selesai. Perawatannya bertahap, berlanjut. Jadi nggak bisa kalau membunuh sel kanker itu dalam waktu sekarang langsung diangkat, dipotong, kemudian yang lain-lainnya itu akar-akarnya, sel-selnya itu harus dimatikan dengan cara apa? Bisa di laser, bisa di sinar, bisa dilakukan yang sekarang namanya targeted therapy, ada namanya imunoterapi. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Dan Prudential ini update Bapak Ibu. Melihat teknologi yang bagus yang bisa menyembuhkan seseorang sehingga kehidupannya seseorang itu bisa bertahan lebih lama. Pemantauan untuk perawatan kanker. Jadi saat dia berobat, saat dia rawat jalan kanker lanjutan, itu pun masih di cover. Cuci darah. Bapak Ibu, cuci darah itu 1 hari bisa, 1 minggu bisa 2 kali. Kalau jantungnya tidak kuat, 1 minggu bisa 3 kali. Tapi efeknya saat dia ditusuk di pembuluh darah venanya ini dikasihin alat pipa, itu bisa rusak kalau 1 minggu 2 kali. Cuci darahnya panjang, katakan 6 jam. Tapi kalau dia 1 minggu 3 kali, bisa lebih pendek 4 jam. Supaya apa? Kadang orang cuci darah jantungnya nggak kuat, Bapak Ibu. Jadi kita mesti jaga tersendiri ya. Jangan sampai kita minum minuman energi drink yang terlalu banyak. Jangan minum minuman soda terlalu banyak. Jadi ya kita cegah sendiri. Jangan sampai karena kita butuh kerja ekstra, kita minum yang membuat kita mesti fresh, mesti kita bisa bertahan meskipun kita sudah 2 hari tidak tidur. Jangan. Karena bagaimanapun juga tubuh perlu istirahat. Yang kalah nanti ginjalnya Bapak Ibu. Lainnya santunan pemakaman dan santunan HIV/AIDS akibat transfusi atau pekerjaan. Nah Bapak Ibu, luar biasa bahwa asuransi kesehatan pun tidak hanya untuk kesehatan, tapi pemakaman pun juga mesti di cover sama Prudential. Nah ini contohnya kalau misalnya saya perbesar bisa nggak ya? Oke, saya coba pakai sharing yang lain ya, tabel yang lain supaya Bapak Ibu bisa lebih jelas. Oke, ini manfaatnya yang semoga jelas ya Bapak Ibu. Ini yang tadi ada bronze A, bronze B. Saya mohon izin saya perbesar ya Bapak Ibu. Ya. Tadi bronze A itu 1 kamar isi berapa Bapak Ibu? Tolong ditulis di kolom chat ya Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu kan sempat tahu kalau bronze A itu berapa. Oke, Pak Agustinus, terima kasih. Isi 2, betul. Oh iya, soalnya di sini ada tulisannya. Oke, nggak apa-apa. Jadi plannya untuk kamar tadi, 1 kamar, tempat tidur, dan 1 tahun di cover berapa hari Bapak Ibu? Coba ditebak Bapak Ibu. 1 tahun di cover berapa hari? 1 kamar tempat tidur per hari maksimal sesuai dengan hari kalender per tahun. Kira-kira berapa hari per tahun Bapak Ibu? Mungkin ada Bapak Ibu yang punya tebakan tepat. 1 tahun 365 hari atau 1 tahun 366 hari tergantung tanggalnya ya. Jadi kalau bronze A ini, oke, semoga gambarnya jelas ya Bapak Ibu ya. Bronze A 1 kamar tempat tidur per hari, 1 kamar isi 2. Ada yang namanya pilihan batas harga kamar. Ada opsi A dan opsi 1 dan opsi 2. Kira-kira
Bapak Ibu ada yang tahu opsi 1, opsi 2 itu artinya apa? Itu namanya batas aman dan batas nyaman. Yang opsi 2 batas nyaman, preminya lebih mahal. Opsi 1 batas aman. Jadi artinya gini, misalnya berobat di daerah dan satu kamar isi dua tempat tidur, yang termurah di sana cuma 200.000. Maka nasabah yang memiliki bronze A tadi bisa pindah ke kamar yang sampai 500, bisa kelas 1 atau VIP. Misalnya VIP-nya 500 bisa pindah ke sana tanpa bayar, asal tidak melebihi dari plafon 500 tadi ini Bapak Ibu. Kira-kira jelas atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Sedangkan kalau dia opsi 2, dia bisa pindah ke VVIP seperti itu. Tapi kalau ini di Surabaya mungkin sudah tidak ada ya Bapak Ibu ya. Satu kamar isi 2 sekarang sudah tidak ada yang harga 500. Mungkin kalau rumah sakit gotong royong mungkin masih, rumah sakit yang di daerah belakangnya apartemen Bali Hinggil itu masih ada. Tapi sekarang tambah lama tambah mahal. Satu kamar isi 2 bisa jadi 800-900.000 per hari Bapak Ibu. Saya lanjutkan lagi kalau Bapak Ibu tidak ada yang bertanya, biaya ICU tadi kan saya sudah sempat cerita. Satu hari bisa 25 juta. Nah, kalau 10 hari 250 juta. Lah kalau 100 hari 2,5 miliar. Itu akan dibayar, tapi ada plafonnya ya. Nanti saya akan cerita tentang plafonnya. Jadi patokannya hanya dibantu sampai 150 hari saja. Jadi kalau misalnya masuk rumah sakit ICU-nya lebih dari 150, misalnya 151, satu harinya harus bayar sendiri. Untuk dokter umum, jadi yang ini warna kuning ini Bapak Ibu, kalau saya geser ke kanan, kalau yang kuning ini artinya sesuai tagihan. Nih, sesuai tagihan. Jadi luar biasa, kita bisa mendapatkan bantuan dari Prudential apabila nasabah mengalami sakit, dia masuk ICU, dibayar sesuai tagihan, maksimum 150 hari. Biaya dokter umum satu hari datang 2 kali pun dibayar, misalnya pagi datang, siang datang, tetap dibayar. Dokter spesialis dan atau garis miring subspesialis artinya gini, ada dokter jantung, ada dokter jantung pembuluh darah misalnya, subspesialisnya, ada dokter paru, ada dokter penyakit dalam, ada dokter misalnya dokter ginjal, atau ada dokter anestesi, semua di cover Bapak Ibu. Asal spesialisasinya berbeda atau subspesialisasinya berbeda. Bahkan kalau misalnya dia datang pagi, datang siang, datang sore, maka yang dibayar cuma 2 kali. Tapi biasanya dokter kunjungan hanya 1 hari sekali. Tindakan bedah, Bapak Ibu, orang kalau bedah nggak bisa butuh dana sedikit itu nggak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena biayanya itu sangat besar. 60 juta, anak saya reposisi aja 20 juta sekian. Reposisi itu tulangnya retak, kemudian melingsir sedikit, kemudian dibetulin supaya sejajar, itu aja 20 juta berapa tahun yang lalu. Biaya aneka perawatan rumah sakit, lab, selang, infus, X-ray, dan lain sebagainya, alat penunjang medis, APD itu dimasukkan dari aneka perawatan rumah sakit, alat pelindung diri. APD itu tidak murah Bapak Ibu, ada yang sampai jutaan kadang. Kalau dia masuk rumah sakitnya panjang, karena suster yang masuk pakai APD, dokter yang masuk pakai APD, dan harus pakai APD. Dan biayanya itu kalau dulu dibebankan sama nasabah, sekarang asal rumah sakitnya sudah PMN, Pro Medical Network, Siloam, Premier, Husada Utama, sama Mitra, di cover semua Bapak Ibu. Asal biayanya wajar gitu ya. Hal yang lain lagi, perawatan oleh juru rawat setelah rawat inap. Jadi dia masuk rumah sakit. Saat dia masuk rumah sakit, dia pulang dan perlu orang stroke, perlu juru rawat. Maksimum ditanggung hanya 120 hari. Dan juru rawatnya harus dari rumah sakit
yang memiliki home nurse serving atau home care. Kalau misalnya kita ambil aja suster siapa saja, nggak bisa Bapak Ibu. Karena itu nanti berkaitan dengan kwitansi dan lain sebagainya, supaya bisa di-cover Bapak Ibu. Kemudian biaya ambulan dibayar sesuai tagihan. Biaya fisioterapi dibayar sesuai tagihan maksimum 1 kali per hari. Keseluruhan terapi maksimum 30 hari selama rawat inap. Jadi terapi itu misalnya dia kecelakaan dan dia harus dilatih tangannya supaya dia tidak kaku. 1 hari cuma boleh sekali, dan 30 hari sebelum rawat inap dan 90 hari setelah rawat inap. Nanti sistemnya reimburse Bapak Ibu. Diklaim dibayar dulu baru diklaimkan. Biaya pendamping per hari maksimal 150 hari per tahun untuk 1 orang pendamping yang tinggal 1 kamar dengan peserta yang diasuransikan. Sebagai gini, contoh gini. Nasabah ini ambil bronze A. Bronze A tadi 1 kamar isi berapa Bapak Ibu? Silakan tulis di kolom chat. Kalau pertanyaan kedua, silver A itu covernya sampai mana saja? Pertanyaan yang ketiga, kalau misalnya saya mau seluruh Asia, saya pakai manfaat bronze, silver, gold, platinum, atau diamond. Silakan ditulis ya Bapak Ibu. Oke, biaya pendamping artinya gini, kita bisa beli makanan di situ. Kalau rumah sakitnya menyediakan dan memberikan fasilitas dan kwitansinya bisa masuk ke kwitansi rumah sakit. Ada rumah sakit yang nggak bisa menyediakan, berarti yang nggak bisa dapat fasilitas ini. Bisa untuk sewa bed atau beli tempat tidur. Kalau ruangannya memuat, mencukupi untuk ditambah 1 bed lagi. Bukan berarti 1 kamar isi 2, kemudian kamarnya dibeli 2-2, nggak bisa, bukan gitu. Tetapi bed tambahan. Kalau nggak ada fasilitas itu berarti ya nggak bisa. Yang saya tahu di Rumah Sakit Mitra Keluarga itu ada, sekali kita datang kita dikasih vouchers. Vouchernya itu 1 hari 3, untuk pagi, siang, sore. Pagi itu nanti dicatat, mau beli apa, makan, minum, snack, katakan habis 100.000. Kemudian siang beli apa, makan, minum, snack, dan lain sebagainya, habis 200.000. Berarti kan total 300. So, malamnya makan, snack, 200.000, berarti habis 500.000 ke cover. Asal kwitansinya tadi bisa masuk ke kwitansinya rumah sakit. Dan biayanya biaya wajar ya Bapak Ibu. Jadi jangan beli 1 kali makan nasinya 4, itu kan berarti nggak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Prudential. Biaya perawatan sebelum rawat inap. Jadi saat seseorang masuk rumah sakit, kemudian sebelumnya dia pernah berobat, dia pernah nge-lab, itu pun bisa di-cover, asal saat dia berobat, saat dia minum obat, saat dia ke lab, akhirnya diikuti dengan rawat inap. Kalau nggak diikuti dengan rawat inap, ini nggak bisa di-cover. Dan diagnosisnya harus sama. Misalnya ini sakit panas, di sini jangan sakit yang lain, nggak bisa. Kalau sakit panas dan berkaitan dengan ini boleh. Misalnya di sini sakit A, kemudian di sini diklaimkan sakit B, nggak ada hubungannya, nggak bisa Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kalau misalnya mungkin ada yang mau bertanya, silakan ya Bapak Ibu. Kok sunyi senyap apa ditinggal tidur ini? Oke, lanjut lagi ya Bapak Ibu. Perawatan setelah rawat inap. Jadi setelah dia masuk rumah sakit, dia kan harus kontrol 2 kali, 3 kali. Itu pun di-cover sama Prudential Bapak Ibu. Luar biasa. Kemudian bedah rekonstruksi payudara serta tindakan masektomi, pengangkatan dan akibat kanker atau kecelakaan. Jadi bukan untuk mengencangkan, menarik, memperbesar, bukan untuk itu, tetapi karena dia sakit, karena dia kecelakaan, dipotong, kemudian dibetulin, dibuat rekonstruksinya lagi, itu boleh. Tapi bukan untuk tujuan yang lain, harus dilakukan oleh dokter bedah, rekonstruksi dilakukan dalam waktu 6 bulan. Jadi setelah dia dilakukan masektomi, kemudian 6 bulan maksimum dia bisa berobat. Biaya bedah rekonstruksi wajah setelah tindakan bedah akibat kanker, misalnya wajahnya petot gitu ya, itu pun masih bisa tercover Bapak Ibu.
Kalau dia karena kecelakaan dan dia bisa mendapatkan santunan tersebut, dia bisa berobat sehingga dia bisa mendapatkan pertolongan, jadi wajahnya itu enggak jelek lagi gitu Bapak Ibu. Penggantian biaya donor pihak ketiga. Jadi kapan seseorang ini bisa mendapatkan fasilitas donor pihak ketiga? Saat seseorang transplantasi ginjal, saat ganti katup jantung atau bagaimana, atau ganti jantung atau ganti paru-paru, setelah menerima mungkin donor dari orang yang bersedia memberikan memberikan donor organ untuk penggantian pengambilan dari ginjalnya yang memberi donor itu bisa di cover. Tapi karena kalau setelah itu ada eksesnya nggak bisa di cover. Pengangkatan jantung, pengangkatan paru-paru, pengangkatan hati, pengangkatan sumsum tulang belakang, itu artinya orang-orang yang donor yang kemungkinan hidupnya sudah tidak ada, jadi ada orang yang sudah dinyatakan meninggal dan dia bisa donorkan organ-organnya. Orang yang donor tadi itu untuk biayanya di cover sama Prudential. Hal yang lainnya lagi, manfaat santunan harian rawat inap. Sebagai contoh begini Bapak Ibu, ternyata dia masuk rumah sakit dibayar oleh asuransi lain atau asuransi kantor atau asuransi bukan Prudential. Maka dia bisa dapat, misalnya dia masuk 1 hari dibantu 500 juta. Misalnya dia 10 hari dia dibantu 55 juta, meskipun sudah dibayar sama asuransi yang lain. Hal yang lain, biaya rawat jalan darurat hanya untuk kecelakaan. Biaya rawat jalan lanjutan hanya untuk kecelakaan. Jadi jangka waktunya 30 hari dan harus segera dilakukan tindakan itu dalam waktu sebelum 48 jam. Jadi untuk lanjutannya bisa untuk kontrol 30 hari. Biaya tindakan bedah rawat jalan. Jadi misalnya seperti tadi, nasabah saya ternyata kakinya retak dan harus dipen, dipasang plat gitu ya. Tapi enggak, rawat inap, itu pun bisa di-cover. Setelah itu tindakan untuk setelah tindakan bedah rawat jalan itu masih bisa. Misalnya dia ada benjolan, diangkat, enggak perlu, misalnya kayak udun gitu kan enggak perlu rawat inap Bapak Ibu. Tapi sebelumnya periksa, akhirnya dibedah, diambil udunnya. Itu pun bisa tercover Bapak Ibu. Terus perawatan biaya cuci darah. Biasanya orang cuci darah bisa seminggu 2 kali, bisa seminggu 3 kali. Dan itu biayanya 1 juta ke atas Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya 1 minggu bisa 3 juta, kalau misalnya 1 bulan bisa 12 juta, kalau setahun bisa 14 juta, kalau 10 tahun bisa habis lebih banyak. Hanya untuk memperpanjang penunjang kehidupannya dia. Batas manfaat asuransi tahunan awal. Jadi dia dapat manfaat setahun itu 2 miliar. Terus pertanyaannya gimana kalau misalnya dia masuk rumah sakit dan habisnya 2,5 miliar? Jangan lupa Bapak Ibu, kita masih ada namanya Prime Limit Booster sebesar 8 miliar. Jadi Prime Limit Booster 8 miliar ini bisa dibantu dikeluarkan saat limit tahunannya habis. Tapi kalau limit tahunannya belum habis, dia masih bisa pakai limit tahunannya. Kira-kira di sini harusnya ada yang bertanya ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak bertanya, apakah Bapak Ibu bingung atau tidak ini Bapak Ibu? Kalau saya lihat di kolom chat tidak ada yang bertanya, semua sunyi senyap. Apakah Bapak Ibu masih di sini semua atau tidak ini Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu masih di sini, lapor. Saya masih di sini. Oh, masih. Terima kasih Pak Roli. Iya. Pak Roli ada yang mau bertanya, hadir, aman, masih di sini, terima kasih. Bu Nestri masih nyimak, oke. Terpesona atau bingung? Oke. Kemudian luar biasanya, tidak hanya ngurusi kesehatan Bapak Ibu, tetapi kalau misalnya dia punya PPH+, meninggal dikasih santunan 15 juta. Tetapi kalau dia terkena HIV atau AIDS, dia dibantu 15 juta. Itu tapi karena transfusi darah ya, bukan karena pekerjaan yang membuat dia bisa tertular gitu ya. Terus kemudian santunan dana marhama. Ini khusus untuk polis PPH syariah, PSGB syariah.
Jadi kalau misalnya konvensional meninggal dikasih santunan 15 juta. Tapi kalau misalnya PPH syariah yang dikasih santunan 15 juta dan marhamahnya 15 juta. Jadi luar biasa Bapak Ibu bahwa Prudential kasih bantuan kepada setiap orang yang ada di sana sehingga meninggal pun dikasih santunan Bapak Ibu. Terus kemudian ada namanya lagi prime saver. Prime saver ini bisa ditetapkan gini, misalnya seseorang ini ambil bronze A, prime savernya 4 juta. Saat dia berobat di bawah 4 juta atau 4 juta, enggak usah diklaimkan, karena biaya pasti yang dibayar Prudential nol. Tapi kalau dia berobat habisnya 200 juta, dia harus bayar 4 juta. Dia habisnya 10 juta, dia harus bayar 4 juta. Dia habisnya 600 juta, harus bayar 4 juta sekali tindakan. Seperti itu. Apakah itu enak? Enak kalau misalnya dia punya uang 4 juta. Kalau nggak punya, prime savernya dibuat nol, nggak apa-apa. Kalau dia punya uang, ya nggak apa-apa, karena preminya bisa lebih turun lagi, maka bisa pakai namanya prime saver. Prime saver itu biaya setiap rawat inap yang muncul atas diri tertanggung atau peserta yang diasuransikan yang akan ditanggung sendiri oleh pemegang polis hingga jumlah tertentu dalam sebelum apa ini ya? Sebelum manfaat asuransi tambahan Prudential Health Care Plus Syariah dapat dibayarkan oleh pengelola sebagaimana yang dimaksud. Jadi luar biasa ya Bapak Ibu bahwa kita punya manfaat yang bagus sekali. Kalau Bapak Ibu ingin bertanya, saya masih kasih kesempatan. Nah, saya coba lanjutkan lagi untuk manfaat tadi. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu. Kalau mungkin nggak jelas, minta diulangi dari awal, saya bersedia Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bersedia, saya ulangi cerita dari awal. Oke, oke Bapak Ibu. Sekedar joke ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu nggak ngantuk. Pak Ilham, terima kasih tertawanya. Oke, prosedur klaim PPH Plus. Jadi untuk rekanan menggunakan cashless, nunjukkan kartu atau nunjukkan KTP, kalau misalnya rumah sakitnya rekanan, atau nunjukkan e-card dari Prudential. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah download aplikasi Pulse tadi, maka Bapak Ibu bisa mendaftarkan polis-polis Bapak Ibu. Nah, barangkali Bapak Ibu punya PPH, PPH Plus, punya HS, HS Plus, maka Bapak Ibu bisa nunjukkan kartunya itu secara virtual. Nggak perlu Bapak Ibu bawa kartunya. Atau bisa jadi Bapak Ibu lupa. Bapak Ibu bisa cuma nunjukin untuk apa namanya? Untuk pendaftaran di rumah sakit pakai KTP juga bisa. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin lebih modern lagi dan Bapak Ibu bisa download aplikasi Pulse. Pulse itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, semoga jelas ya Bapak Ibu ya. Aplikasi Pulse, PULSE, kemudian Bapak Ibu download, dan Bapak Ibu bisa mendaftarkan asuransi gratis. Kalau misalnya nasabah didiagnosis sakit COVID, maka dibantu sebesar 1 juta per hari sampai 31 Agustus 2020. Bapak Ibu kalau ingin mendapatkan update-update, Bapak Ibu, apakah One Day Care Surgery di cover Bu Nestri, di cover. Bapak Ibu juga bisa masuk di sini, di YouTube saya, itu saya seringkali melakukan update tentang update informasi, kemudian semua pelajaran ada di situ. One Day Care itu misalnya seperti kateter, itu One Day Care. Asal dilakukan pengambilan sampling dan dilakukan pengobatan pasang ring di cover. Tapi kalau misalnya dia One Day Care, kemudian dilakukan endoskopi atau dilakukan laparoskopi dan dilanjutkan dengan mengambil jaringan dan dilakukan biopsi di cover. Jadi
Jangan khawatir Bu Nestri, di cover. Khusus untuk luar negeri, untuk nasabah Anda yang mau berobat di Malaysia, mau berobat apalagi di Amerika, sebaiknya kudu, kalau yang Amerika wajib melakukan presertifikasi. Karena gini, saat kita keluar negeri, berobat di luar negeri, yang bisa di luar negeri di fasilitas apa Bapak Ibu? Bronze, atau silver, atau gold, atau platinum, atau diamond? Silakan dijawab. Nah, kalau misalnya kita mau ke Malaysia, atau mau ke China, atau mau ke Jepang, apakah Bapak Ibu bisa ngomongnya konnichiwa, arigato? Terus kemudian Bapak Ibu kalau misalnya mau berobat di Korea, annyeonghaseyo, amsamida, apa Bapak Ibu menguasai itu? Tetapi kalau Bapak Ibu melakukan presertifikasi, rumah sakitnya bisa dikomunikasikan rumah sakit yang mana, kemudian setelah itu bisa dipersiapkan kamarnya, dokternya, saat pasien datang sudah seperti kayak orang sudah check-in di hotel gitu loh. Kalau enggak nanti bisa bisa ngomongnya gini, jadi kayak bahasa Tarsan gitu. Kenapa? Karena kita enggak ngerti bahasanya dia. Dia ngomong Nitejia Chainali. Terus kemudian Bapak Ibu, Mas ngomong apa toh? Misalnya gitu kalau Anda dari Surabaya. Wotejia Surabaya misalnya gitu. Wotejia Cingcapo. Nah, kalau enggak ngerti bahasanya akan repot. Dokternya nanti mungkin akan disediakan juga penerjemahnya. Kalau non rekanan kita lakukan reimbursement Bapak Ibu. Oke. Layanan terkait COVID. Apabila nasabah terkena COVID, saat dia pembelian polis baru PPH tidak ada masa tunggu setelah dia didiagnosis positif COVID. Dan rumah sakit mengeluarkan SKD. Nasabahnya melakukan pengisian form claim, ditunjukkan dengan semua kwitansi atau kwitansi legalisir, kemudian diklaimkan ke Prudential, baik lewat customer service atau lewat PALS, maka nasabah bisa mendapatkan santunan tersebut sebesar 1 juta per hari. Terus kemudian nasabah yang memiliki polis Prudential Indonesia, meskipun tidak ada rawat inapnya, berhak mendapatkan santunan tunai tambahan khusus COVID sebesar 1 juta per hari. Jadi kalau seseorang itu didiagnosa sakit COVID, dia itu dibantu 1 juta sehari sampai 31 Agustus ini. Misalnya tanggal 6 masuk rumah sakit, sampai tanggal 31, berarti berapa hari? 15 hari atau 25 hari. Maka dia dibantu 25 juta. Meskipun sudah dibayar asuransi Prudential atau bukan Prudential. Di cover sampai 31 Agustus 2020 maksimum 30 hari. Kan sekarang sudah tanggal 5. Misalnya tanggal 6, tanggal 5 masuk rumah sakit sampai tanggal biasanya sih seminggu Bapak Ibu, tapi nasabah saya 10 hari sudah sehat. Jadi puji syukur dia bisa bekerja lagi. Nah, Bapak Ibu, sekian penjelasan dari saya. Saya akan mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengikuti modul yang kedua. Kenapa kalau Bapak Ibu mengikuti modul yang kedua, Bapak Ibu akan diperlengkapi bagaimana sih cara teknik menjual polis kepada orang yang belum punya polis. Di hari berikutnya nanti diajari topik yang lain. Diajari juga tentang program kesehatan, bagaimana kita jual konsepnya. Sehingga Bapak Ibu itu semakin hari semakin mudah jualannya. Dan Bapak Ibu enggak apa ya, gerayang-gerayang ini ditawari apa ya, ini jualnya apa ya, ini bagaimana ya, terus kemudian apa yang harus dilakukan ya, terus kemudian apa yang kita bisa bisa tawarkan ya. Oh dia belum punya polis, oh kebetulan atau enggak. Nah, dari situ kita bisa lihat di modul kedua Bapak Ibu akan diajari teknik menjual kepada orang yang belum punya polis dan program kesehatan. Di modul ketiga diajari Prucinta. Bagaimana caranya kita nabung 5 tahun, di cover 20 tahun, duitnya kembali. Kemudian bagaimana kita jualan proteksi income. Kita bayarnya Prucinta tadi bayarnya 10 tahun, di cover 20 tahun, dan duitnya kembali, bahkan lebih 10%, apalagi yang Prucinta ada namanya surplus sharing. Ada Critical Benefit, bayarnya 5 tahun, di cover mau berapa tahun, sampai usia 88. Kemudian bayarnya 10 tahun, atau bayarnya 15 tahun. Yang modul keempat, teknik jual kepada orang yang sudah punya asuransi, mesti ngomong apa?
saya sudah punya asuransi. Jadi kita ini diperlengkapi dan proteksi penghasilan yang seperti tadi yang saya sampaikan. ATM tadi, rumah, ruko yang dijual murah. Jadi kita ini diperlengkapi sama Harvest Agency, diperlengkapi supaya kita ini jualnya semakin hari semakin mudah. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau mungkin masih ada pertanyaan, saya tunggu 30 detik, 1 menit. Kalau mungkin tidak ada yang bertanya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti training ini sampai selesai. Semoga Bapak Ibu bisa closing banyak. Semoga Bapak Ibu terus sehat. Semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan closingan orang-orang yang tepat. Jadi terima kasih Bu Mega. Jangan sampai kita jualannya kepada orang yang salah Bapak Ibu. Kalau kita jualannya kepada orang yang salah, repot tentang persistensi dan lain sebagainya Bapak Ibu. Jadi terima kasih kepada Pak Muhammad Ilham. Terima kasih juga kepada Saudara Chandra, PPCS Nio, Bu Endang, Bu Erlin di Banyuwangi ya, sampai Surabaya juga akhirnya Bu Nestri, kemudian siapa lagi Pak Muhammad Ilham, sudah ini cuma 10 orang ini kira-kira ya. Terima kasih, selamat pagi, kiranya Tuhan memberkati, saya terus, sejahtera terus, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap produktif, jangan lupa ya subscribe JJ Pro. Thank you so much, God bless you, bye. Thank you semua, thank you.